Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih banyak pertanyaan nih mengenai PPDB, entah yang SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi saya sedikit jelaskan ya. Sebenarnya pasti sudah disosialisasikan di sekolah masing-masing melalui operator dan pihak TU-nya masing-masing. Tetapi jika memang belum jelas atau kemarin tidak sempat bertanya dan belum ada pertanyaan dan pertanyaannya baru muncul saat ini, ini mungkin bisa jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mama semua. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya PPDB tahun ini? Kalau kita lihat dari alurnya, sekarang itu tanggal 25, kalau kita lihat itu masih di tahap awal, artinya mama semua tidak perlu khawatir tertinggal, ketinggalan, udah sampai mana anak saya, itu jangan khawatir. Nih, kita lihat dulu timelinenya ya, lini masanya ya. Tanggal 20 Mei nih yang kuning atas nih, sampai dengan 5 Juni itu untuk pra pendaftaran SMA dan SMK. Lalu siapa yang melaksanakan pra pendaftaran SMA dan SMK, SMP, SMA, dan SMK? Untuk anak-anak yang pertama, jika sebelumnya sekolahnya itu di luar DKI Jakarta dan ingin melanjutkan sekolah di wilayah DKI Jakarta dengan syarat bahwa anak tersebut adalah anak dari kakak yang berkependudukan di DKI Jakarta. Saya jelasin lebih gampangnya. Ada anak nih sekolah di Bekasi, tapi kakaknya kakak Jakarta. SD di Bekasi, kakak Jakarta. SMP-nya mau lanjut di Jakarta. Akhirnya harus melakukan yang namanya prapendaftaran. Apa itu prapendaftaran? Prapendaftaran itu sebenarnya adalah penginputan nilai SIDA-NIRA. Nah, kalau kita yang SD-nya sudah di Jakarta, SMP-nya sudah di Jakarta, dan ingin melanjutkan, SIDA-NIRA-nya udah dapat otomatis dari sekolah, sehingga tidak perlu yang namanya melakukan prapendaftaran. Itu yang pertama. Terus siapa lagi yang melakukan prapendaftaran? Yang kedua, itu adalah untuk anak-anak yang tahun lalu sudah pernah melakukan PPDB, tapi ternyata umurnya terlalu muda atau memang belum rezekinya dapat PPDB di tahun lalu. Nah, karena kebentur faktor X, entah itu jarak, entah itu biaya dan lain-lainnya, sehingga tidak bisa bersekolah di swasta. Akhirnya nggak belajar tuh selama 1 tahun. Nah, sekarang ikutan lagi PPDB dari awal lagi, dari awal lagi. Akhirnya ikutan prapendaftaran. Nilai yang tahun lalu sudah ada SIDA-NIRA-nya itu udah nggak berlaku. Kita bikin SIDA-NIRA yang baru. Input nilai lagi dari awal sama seperti prapendaftaran yang dilakukan anak-anak yang kategori 1 tadi yang sudah saya jelaskan. Itu yang namanya pra pendaftaran. Lalu kita mulainya dari mana, Pak? Nih, kita mulainya dari yang kedua tuh. Verifikasi kakak dan pengajuan akun. Untuk SD mulainya tanggal 20, hari Senin kemarin. SMP mulainya tanggal 27 Mei, besok tuh hari Senin. SMA dan SMK mulainya nanti tanggal 3 Juni. Jadi jangan khawatir kalau saya misalnya sama Pak Umam belum WA nih. Ya memang belum waktunya. Sekarang mungkin saya dengan Pak Umam masih fokus berbenah di SD dulu. Karena sampai hari ini pun ada akun SD yang 1, 2 masih belum divalidasi, belum diverifikasi. Jadi kita harus perjuangkan dulu nih anak-anak yang mau masuk SD. Nah, begitupun nanti yang SMP.
SMP pasti ada 1-2 anak yang berkasnya pasti bermasalah. Karena tiap tahun pun seperti itu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana agar berkas yang kita kirimkan itu tidak bermasalah. Ya minimal gitu, secara standarnya benar. Masalah nanti ternyata ditolak atau enggaknya itu balik lagi oleh tim penilai nanti. Ya ingat, SD itu tanggal 20, SMP itu tanggal 27 Mei, SMA dan SMK nanti awal bulan di tanggal 3 Juni. Ya. Lalu kita masuk ke pemilihan sekolah. Jalur pertama itu jalur prestasi, disabilitas, dan PPDB bersama tahap 1. Nih, kalau yang prestasi untuk SMP, SMA, SMK itu yang dipakai adalah nilai SIDA-NIRA beserta nilai-nilai lainnya. Ada akreditasi sekolah, ada nanti ranking, perangkatan, sehingga nanti dapat nilai akhir di sistem PPDB. Nah, nilai akhir itulah yang akan menjadi bahan seleksi di jalur prestasi. Entah itu SMP, SMA, dan SMK. Lalu ada jalur disabilitas untuk SD, SMP, SMA, SMK. Ini adalah untuk jalur khusus. Disabilitas di sini ya anak-anak inklusi pun masuk di dalamnya. Gitu. Jadi di tanggal yang sama tuh di tanggal 10 sampai dengan tanggal 14. Nah, lalu jika ternyata nilainya kecil, nggak dapat juga Pak, anak saya normal tidak disabilitas. Nah, umurnya muda banget Pak. Yang mau masuk SMP itu 12 tahun. Ya udah kita bisa coba tuh PPDB bersama tahap 1. Tapi dengan syarat jika nanti sudah dapat di prestasi atau di PPDB bersama, zonasi nggak akan bisa ikutan lagi. Gitu, karena sudah dapat. Kalau nggak dipakai, otomatis tidak akan bisa ikutan jalur-jalur yang lain. Harus benar-benar digunakan, harus benar-benar dipakai jika sudah dapat. Jadi nggak bisa prestasi, alhamdulillah nih anak saya dapat di SMP 6. Lolos. Ternyata sampai akhir tanggal 14 Juni dan setelahnya ada lapor diri, nggak dilapor diriin tuh anaknya. Karena masih mau nyoba di zonasi deh. Pengennya di 198 zonasi, nggak bisa. Karena tadi sudah masuk di prestasi dan harus diambil. Kalau enggak ya nggak akan bisa. Itu kecuali kalau ditolak semua tuh nggak ada harapan di prestasi, kita coba lagi di zonasi, kita coba lagi di jalur yang lain ya. Terus tahap selanjutnya ada 10 sampai 28 Juni. Ini dari hari pertama pendaftaran untuk anak panti, anak nakes, PTO, dan anak guru ya. Ini seleksinya sangat jauh tuh dari tanggal 10 sampai tanggal 28. Nah, terus ada lagi afirmasi PPDB bersama tahap 2 untuk SD, SMP, SMK. Ini yang punya KJP, yang punya PIP di sini kita coba tanggal 19 sampai tanggal 24. Terus setelah itu jika memang belum dapat juga ya ini zonasi di tanggal 2 di SD itu tanggal 10 sampai 14 Juni yang tadi. Terus SMP SMA itu tanggal 24 Juni zonasinya. Gitu ya. Dan tahap 2, tahap 3 mah ini adalah tahap terakhir. Kalau kita lihat tuh SD tahap 2 SD tanggal 24 sampai 28. Nah, lalu SD tahap 3 tanggal 1 sampai tanggal 4 Juli. SMA, SMK, SMP, SMA, SMK tahap 2-nya 1 sampai 4 Juli. Ya, ini tahap 2. Yang dipakai nilai. Ya, ini yang dipakai nilai ini untuk SMP, SMA, SMK. Nah, itu alurnya. Jadi
untuk sekarang belum sampai pemilihan SD, pemilihan SMP, pemilihan SMA gitu. Jangan tiap hari nge-WA-in ya, karena saya juga dengan Pak Umam tugasnya banyak gitu. Jadi saya mah ingin membantu mama semua, mama pun harus membantu kita dalam hal percaya bahwa memang anaknya akan didaftarkan. Jika memang tidak percaya, lebih baik langsung daftar sendiri. Gitu, nggak masalah. Karena PPDB ini sebenarnya tanggung jawab orang tua masing-masing. Nah, saya membantu jika orang tuanya sibuk kerja, nggak paham, nggak nggak ngerti, atau yang lainnya banyak faktornya. Saya bantuin. Gitu. Tapi mama juga jangan terlalu khawatir banyak. Dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Banyak banget yang nanya ke saya, banyak banget yang nanya ke Pak Umam. Gitu, jadi percaya. Di data kemarin sudah ada nama anaknya, insya Allah itu akan didaftarkan. Jika memang belum ada tuh nama anaknya, baru WA. Pak, maaf, nama anak saya belum. Baru WA, nanti akan kita tindak lanjut, kita akan masukkan ke dalam list sehingga nanti akan tercatat juga pada akhirnya. Gitu ya alurnya. Jadi jangan sedikit-sedikit nanya jangan. Karena kalau nanya ini WA yang harusnya kita input jadinya kekubur lagi sama pertanyaan-pertanyaan yang memang harusnya sudah dijawab. Gitu ya, bukannya saya nggak mau menjawab satu persatu, makanya saya bikin video ini agar semuanya jelas, clear alurnya seperti apa yang harus dilakukan orang tua, apa yang harus dilakukan orang tua pada saat nanti pemilihan, clear semua. Terus ini adalah mekanisme pendaftarannya, mau SD, SMP, SMA, SMK. Nah, sekarang di nomor 1 nih, pengajuan akun dan verifikasi kakak. Pengajuan akun itu di mana kita harus melampirkan kakak asli, foto kakak asli, foto akte asli, terus foto bagian depan rapot. Jika kakaknya bermasalah atau kakak baru, melampirkan kakak lamanya. Ini ada di pengajuan akun. Nah, tapi tidak semua harus dikirimkan. Minimal kakak baru, kakak lama, akte itu harus ada. Jika nanti kita butuh, mungkin foto bagian depan rapot pun itu harus dipoto. Nah, tapi kalau untuk sekarang sementara belum. Ini untuk yang SD. Untuk yang SMP SMA kemungkinan alurnya sama. Tapi nanti kita akan lihat di hari pertama ya. Jadi jangan hari pertama ternyata belum diajuin tuh nama anak saya belum ada tanggal 27. Tenang, karena kita mulai pendaftarannya tanggal 10 Juni. Kalau tanggal 27 Mei belum ada tuh akun anaknya, sabar. Mungkin di hari kedua atau hari ketiga baru dibuatkan akunnya. Ntar gimana Bapak di saat pendaftaran? Masa nunggu hari kedua, hari ketiga? Kalau pendaftaran mah paling lama didaftarkan itu 3 jam atau 4 jam setelahnya itu paling lama. Kita nih mulai jam 8 pagi, jam 10, jam 11, jam 12 itu paling siang didaftarkan. Itu ya. Kenapa verifikasi itu lama sedangkan pendaftaran itu cepat? Karena verifikasi itu kita harus nginput banyak data pribadi anak sehingga ngabisin banyak waktu. Sekarang itu udah hampir 180 anak. Nah, sehingga kita harus memastikan bahwa data diri anak satu-satu itu benar semua. Gitu ya. Jadi memang kalau pengajuan akun verifikasi kakak itu yang paling menghabiskan waktu lama. Jadi ketika nanti nama anaknya belum ada, sabar. Gitu ya. Jika memang tidak mau sabar, berarti langsung daftarkan sendiri. Kalau saya Pak Umam itu hanya membantu.
Kembali lagi, sekali lagi saya tekankan, kami hanya membantu jika memang orang tua paham itu baik, lebih baik paham sebenarnya. Jadi nggak ada kekhawatiran. Tapi kalaupun nggak mau ribet deh, udah langsung aja. Oke, berarti kita harus percaya, harus saling membantu. Saya orang tua ngecek dari jauh, nama anaknya belum ada, tunggu sampai besok. Jika memang seminggu nih nggak ada, baru WA. Tapi sebenarnya kalau udah ada di data, insya Allah semuanya didaftarkan. Gitu, karena saya dengan Pak Umam itu bukan tahun pertama kita ngebantuin PPDB. Sudah dari beberapa tahun lalu, udah lama juga. Sedikit banyaknya sudah paham. Jadi insya Allah jika ada masalah pun kita coba bantu jika kita bisa bantu. Ya, yang kedua nih, cek status akun kakak. Akun dan kakak. Nah, ini tugasnya verifikator. Kita hanya menunggu. Lalu aktivasi. Setelah verifikator meng-ACC, wah benar ini data anaknya benar, gak ada yang salah, kita nanti dapat token. Token inilah yang nantinya akan dijadikan password, dirubah tuh bentuknya menjadi password. Nah, dari sini baru nanti pemilihan sekolah. Pemilihan sekolah itu yang tadi banyak jalurnya kan, ya jalur prestasi, ya afirmasi, ya zonasi, dan lain-lain. Di mana saat pemilihan sekolah, orang tua bisa memantau hasil seleksinya. Ini di bagian 5. Bagaimana caranya nanti saya jelaskan lagi. Setelah itu baru lapor diri. Nah, dari bagian alur pertama, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu sudah kami yang handle semua. Gitu ya, pemilihan sekolah Pak, kita handle juga dengan syarat kita pilihan sekolah itu dengan pilihan yang sudah dikirimkan nanti ke kita. Kita juga nggak akan milihin sekolah semau-maunya kita, semau-maunya saya dengan Pak Umam. Enggak. Anaknya pengen di 198 aja, nggak mau ke sekolah yang lain, ya udah kita akan daftarin di 198 aja, nggak akan mendaftarkan ke sekolah yang lain. Gitu, nggak mentang-mentang anaknya bisa nih di 27 didaftarin di 27, nggak bilang-bilang lagi ke orang tua, enggak. Kalaupun nama anaknya nanti terlempar di sekolah pilihan, saya akan telepon tuh pada saat itu juga. Mam, gimana ini nama anaknya sudah terlempar? Mau milih lagi nggak nih? Kemungkinan masih bisa nih di sekolah A, B, C. Di SMP 6 misalnya kelempar. Mau nggak nih di 198? Mau nggak nih di 165? Mau nggak nih di 27? Mau nggak nih di 167? Mau nggak nih di 255? Kalau memang mau, ya kita daftarkan di salah satu sekolah tersebut. Kalau tidak, ya udah kita lewat. Begitu, ya. Sampai nanti lapor diri, itu semuanya online. Jadi orang tua hanya menunggu. Setelah lapor diri, kita lapor diri kan tuh, saya, Pak Umam, dan tim lapor diriin tuh nama anak mama semuanya sudah dapat, alhamdulillah. Nanti berkasnya baru deh bisa diambil. Bisa diambil ke saya atau Pak Umam. Gitu ya. Nanti tinggal ngambil aja di daerah Bulak, rumah Pak Umam di daerah Bulak. Gitu. Dari situ baru langsung tak serahkan berkas lapor dirinya ke pihak sekolah, ke SMP, ke SD, atau ke SMA, SMK. Gitu ya. Gitu. Itu alurnya. Nah, lalu bagaimana cara kita kalau untuk yang kuota mah saya nggak akan jelaskan ya. Karena yang jelas jika memang nilainya bagus pasti akan punya peluang di prestasi. Kalau memang umurnya tua pasti akan punya peluang di zonasi. Jadi saya nggak akan menjelaskan ini kuotanya sebanyak 500 orang, ini kuotanya sebanyak 50 orang, enggak. Itu mah biarkan saja berjalan. Karena jika memang umur anaknya cukup pasti masuk. Jika memang nilai anaknya tinggi pasti masuk. Yang khawatir jika nilainya udah merendah,
umurnya pun muda. Itu harus dikhawatirkan. Makanya harus ikut PPDB bersama untuk solusi. PPDB bersama itu, jika memang belum ada yang tahu, adalah sekolah swasta yang dibiayai pemerintah. Jadi kita nggak bayar apa-apa, tetap sama seperti SMP negeri, SD negeri, SMA negeri, SMK negeri. PPDB bersama juga seperti itu, sudah dibiayai pemerintah. Gitu, jadi sama aja. Kan biasanya pengen di negeri karena nggak ada biaya, semuanya sudah gratis gitu kan, tinggal sekolah aja, tinggal mikirin biaya jajan anak, biaya ongkos anak gitu kan, biasanya seperti itu. Lalu bagaimana cara orang tua ngecek nih nanti? Sebelumnya kalau ngecek saya udah jelasin juga ya di grup. Nah, tapi kalau nanti orang tua mau ngecek juga, ini bentuknya agak sedikit beda karena saya dari laptop. Contoh nih, link PPDB-nya sudah ada, masuklah ke PPDB ya. Ini ya, tuh. Ke link PPDB. Lalu kita masukkan nama nik anak kita untuk SD, sedangkan kalau SMP kita bisa masukkan sidaniranya. Contoh ya, ini saya acak aja. Saya coba Erlen Atta Nailah dari SDN Klender 13. Kita masukkan nih nomor sidaniranya, masukkan ke data cari. Tapi ini harus ke SMP dulu. SMP, kalau sudah di SMP, cari, masukkan data sidaniranya. Nanti kita cari, jika sudah terdaftar mah udah ada di sini tuh, Erlen. Nah, tuh udah ada datanya, Erlen. Nomor pesertanya udah ada, namanya udah ada, tempat tanggal lahir disamarkan, NIK juga disamarkan. Nah, ini udah ada. Kalau nanti kita udah daftarin, biasanya ke bawah-bawah ini udah ada keterangan diterima atau tidaknya di sini. Masih nyangkut atau enggaknya anak kita di sini. Ya, kalau sekarang karena memang belum pendaftaran, jadi belum terlihat apa-apa. Ini untuk SMP. Kalau SD pakainya NIK. Kita coba viral misalnya. Viral, kita masukkan nih viral nicknya ke PPDB. Pertama SD-nya kita pindahkan dulu. Nah, kita cari di sebelah kanan atas. Masukkan deh, set. Nick yang tadi viral. Nah, viral Ataris Kaliev, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bekasi, disamarkan, alamat sudah ada. Tuh, karena baru sampai pengajuan akun, di sini baru ada status verifikasi, berarti sudah diverifikasi oleh tim verifikator. Itu ya, Mam. Nah, kalau nanti udah pemilihan sekolah, zonasi, di sini ada tuh keterangannya di bawah. Masih bertahankah di posisi keberapa, sudah diterima atau belum, ada keterangannya. Jadi Mama pun bisa mencari jauh nanti ya. Nah, paling itu penjelasan saya. Jika memang masih ada pertanyaan, boleh tanyain. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang di luar konteks yang tadi. Kalau yang tadi masih ditanyain, Pak gimana zonasi, kapan tanggalnya? Itu udah dijelasin. Pak, zonasi itu pakai nilai atau pakai umur? Itu udah dijelasin. Ya, semoga disimak penjelasan saya kali ini. Sedikit banyaknya insya Allah membantu orang tua, kalaupun orang tua tidak didaftarin oleh saya dan Pak Umam.
daftar sendiri, insya Allah ini sedikit banyaknya membantu agar kita pun bisa lebih siap, bisa lebih paham, bisa lebih mengerti apa yang harus kita lakukan untuk anak kita. Semoga sukses semuanya ya. Oh iya, satu lagi. Untuk melihat data tahun lalu bagaimana Pak? Kita bisa ngelihat data tahun lalu di PPDB tahun lalu. Ketik aja di Google arsip PPDB 2023 DKI Jakarta. Nah, di sini nanti ada arsipnya. Ya, terlihat semuanya. Jadi kita bisa memilah-milah, memilih-milih, lalu juga melihat kemampuan nilai anak kita, umur anak kita berdasarkan data tahun lalu. Contoh ya, kita lihat di SD dulu nih. SD dulu karena di sini ada SD 13 dan SD 06 paling banyak, kita coba di zonasi SD yang mau masuk SD. Kita coba dulu pilih sekolah berarti SDN Klender 13 dulu. Nah, ini secara umum aja ya, kita nggak perlu melihat nah tuh kelihatan kan tuh, umur paling tuanya berapa, paling mudanya berapa. 1000 orang pertama lah biar kelihatan. Tuh di zonasi paling ini 45 daya tampungnya, dari 45 siswa dari 45 nih, urutan 45 paling kecil itu 7 tahun 4 bulan 2 hari, lewat 2 hari. Itu untuk PPDB tahun lalu di SDN Klender 13. Paling mudanya itu 7 tahun 4 bulan. Nah, jadi kalau misalnya ada mama semua di sini punya adik, punya anak mau masuk SD, umurnya baru 6 tahun 9 bulan, 6 tahun 8 bulan. Ini sebagai gambaran. Pak, boleh gak sih saya tetap nyoba di SDN Klender 13 dengan umur segitu? Boleh. Kalau pada akhirnya nanti gagal, ya seenggaknya sudah mencoba, daripada penasaran sampai akhir nggak dicoba, ya enggak. Gitu, tapi ini sebagai gambaran aja. Coba kita lihat Klender 06. SDN Klender 06. Paling mudanya berapa? Tuh, kalau Klender 06 lebih muda, ada 6 tahun 8 bulan 12 hari. Ya, itu paling muda. Ini untuk SD. SMP gimana Pak? Ya udah, kita ke SMP. Kita zonasi aja ya. Kalau untuk yang lainnya ntar bisa pilih sendiri. Tuh, di sini kan ada jalur prestasi akademik, non akademik, penyandang disabilitas, macam-macam. Kita coba pilih yang zonasi. Pilih yang zonasi, kita kliklah zonasinya. Pilih zonasinya, pilih SMP-nya. SMPN 6. SMPN 6. Waduh, anak saya udah nangis tuh. Ya udah, nanti dicoba aja sendiri ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.